Candi Ngetos yang terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masih misteri. Sebuah bangunan candi ala Kerajaan Majapahit ini bahkan masih disangsikan apakah tercatat dalam buku negara Kartagama. Padahal sejak lama dikenal sebagai candi pendarmaan abu jenazah Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang dikenal dapat menyatukan seluruh Nusantara ini. Yang lebih misterius lagi, bangunan candi yang dibangun di sisi utara Gunung Wilis ini justru tidak menghadap ke arah selatan, melainkan menghadap ke arah matahari, yaitu timur barat. Padahal menurut keyakinan agama Hindu, Gunung Wilis dikenal sebagai tempat yang suci. Berikut adalah hasil wawancara Nganjuk TV bersama tim ahli cagar budaya atau TACB tingkat Jawa Timur, Dr. Blasius Suprapta M.Hum dan Dr. Andes Edi Triharyanto tentang kontroversi Candi Ngetos. Jadi yang pertama, candi itu kan didirikan di sebelah utara Gunung Wilis. Dan ini diperkirakan akhir Majapahit, tetapi yang menjadi permasalahan bahannya itu kok dari batu bata. Padahal sekitarnya banyak batu-batuan di sini yang bisa dipakai sebagai bahan bangunan. Itu pertimbangannya apa itu ya? Belum bisa diteliti. Nah, yang kedua, Gunung Wilis itu kan gunung suci dalam Ratu Pagelaran, terutama pada akhir Majapahit. Tetapi ini arahnya kok tidak ke Gunung Wilis. Ada apa? Kok ini timur barat. Yang kami tadi mau datang sini itu dengan harapan arah hadapnya ke Gunung Wilis, tapi tidak. Kenapa demikian? Apakah Gunung Wilis itu tidak dianggap suci, padahal di dalam Ratu Pagelaran itu dianggap sebagai bagian dari Gunung Mahameru yang dipindahkan dari India itu. Terus yang kesimpulan yang kedua, bangunan ini dibuat dari batu bata, terus kemudian yang bagian ambang pintu ini sama seperti di Candi Pari, jadi bukan dari batu andesit, tapi dari kayu jati. Dan kalau di Candi Pari itu masih disimpan di dalam ruangan candi. Ini sebagai candi apa, Pak? Kayaknya candi yang berhubungan dengan dari data negara Ketama tidak bisa dikaitkan, dan biasanya kemungkinan candi bukan untuk pendarmaan, jadi untuk sebagai candi, ya candi sebagai kuil. Untuk peribadatan, Pak? Ya bisa. Tapi nanti perlu diteliti lagi apa kaitannya dengan negara Kesama, apa ada apa enggak. Ini kami belum ke sana. Ini era apa, Pak? Majapahit akhir. Nah, dari batu bata, kemudian arsitekturnya hampir sama dengan Candi Pari, terus kemudian hiasan-hiasan stilnya ini, ya, pala dan seterusnya, itu masuk pada candi era Majapahit akhir. Ini dikenal sebagai pendarmaan Abu Hayam Wuruk. Menurut Bapak bagaimana? Oh, enggak bisa. Belum ada data ke situ. Belum ada ya. Nanti tak pelajarannya di negara Kartagama. Ngetos itu apakah dimasuk dalam pupuh negara Kartagama? Pak, bangunan candi itu apakah mesti berdekatan dengan Istana Kota Raja? Oh, tidak selalu. Tidak selalu. Jadi di dalam Manasara Sastra itu memang di dalam istana ada candi, tapi candi-candi itu tidak bisa dikaitkan bahwa ini dekat istana, tetapi candi negara iya, artinya candi yang didirikan negara, diurus negara. Kalau yang ini candi Hindu berarti kalau akhir Majapahit ya urusannya Dharmayasa Ringkasayuan. Atau mungkin wah, di sini itu di dalam pupuh 72-75 itu ada daftar-daftar semua bangunan suci yang ada di Jawa itu ada sampai 92 kalau salah. Nanti apakah saya akan cek apa Ngetos ini masuk atau enggak bangunan suci. Perkiraan kenapa, Pak? Ini kok dibangun di dekat lereng Wilis, kemudian menghadapnya tidak ke lereng Gunung Wilis? Nah, ya itu sih menjadi pertanyaan. Gitu ya. Pertanyaan belum bisa dipecahkan karena mestinya kan seperti Candi Jago itu kan menghadap pintunya barat, tetapi hadapnya ke Gunung Penanggungan. Ini padahal ada Gunung Wilis dekat jadi. Padahal itu sama
kedudukannya Gunung Penanggungan dengan Gunung Wilis itu. Apakah ini tidak pengaruh karena ada renovasi oleh Belanda? Oh enggak. Ini kan sebagian besar masih utuh. Ini bagian atas masih utuh. Jadi itu batu asli ya. Terus kemudian antara ini kala ya ini masih utuh. Tadi pada tempatnya, cuma yang ini kerontok, di sana masih utuh. Itu bangunan ada kayu itu asli, Pak? Oh enggak. Tapi aslinya adalah kayu biasanya. Aslinya itu. Tidak batu andesit. Kalau enggak batu andesit biasanya kayu, tapi seperti di Candi Pari itu kayu. Tapi di tempat-tempat lain untuk bangunan-bangunan ini kan batu-bata enggak bisa itu menyangga dibuat batu andesit atau kayu begitu. Kayu jati. Tentang siapa yang dicandikan, terus fungsinya apa, tapi yang jelas karena Timur Barat ini mengacu pada candi-candi umumnya, jadi kiblatnya ke matahari, bukan ke alam. Ada Pak yang sejenis ini Pak, jadi tidak menghadap ke... Oh, di Jawa Tengah kan ada, banyak, semuanya Jawa Tengah itu candi menghadap ke Timur Barat. Terus di Candi Badut itu Timur Barat. Seperti yang di Candi Lor itu juga Timur Barat? Iya, sama. Karena itu kan candinya Empu Sendok masih terpengaruh dengan di Jawa Tengah. Kemudian candi di mana? Dekat jalan tol di Pasuruan yang punya Sendok. Candi mana itu juga Timur Barat sama. Dari batu bata juga. Apakah ini juga pengaruh dari budaya Mataram Medang, Pak? Enggak, ini tetap Majapahit akhir. Majapahit akhir stilnya ada itu kalanya itu kala peralihan antara Singosari ke Majapahit. Sama persis seperti di Candi Jabung. Persis sama model-modelnya. Hal yang sama disampaikan Dr. Andes Edi Triharyanto, sejak kapan bagian penampil Candi Ngetos sisi selatan itu pernah direnovasi. Menurut pria mantan kepala BP3 Samarinda ini, bila proses renovasi dilakukan oleh kolonial Belanda masih disangsikan. Karena Belanda dipercaya paling disiplin dalam pemugaran bangunan candi. Disebut sebagai Candi Pendarmaan Abu Jenazah Prabu Hayam Wuruk, Edi Triharyanto juga menyaksikan. Karena dalam buku Negara Kertagama juga tidak ditemukan nama Candi Ngetos sebagai Candi Pendarmaan Abu Jenazah Hayam Wuruk ataupun sebagai candi yang pernah dikunjungi. Kendati demikian, pada tubuh Candi Ngetos tampak beberapa kali mengalami pemugaran. Bekas tersebut tampak ada beberapa bagian yang tidak seperti aslinya, yaitu bentuk batu bata terlihat masih baru dan berukuran kecil, serta warnanya berubah hitam. Kalau pada zaman sesudah Belanda itu belum pernah ya dilakukan pemugaran. Jadi sifatnya hanya penggambaran. Ya, penggambaran. Penggambaran ini memang salah satu proses awal dalam pelaksanaan kegiatan pemugaran, karena hasil gambar inilah nanti yang akan dijadikan dasar atau acuan untuk melakukan rekonstruksi. Saya kira itu. Itu kira-kira ini sesuai aslinya atau sudah mengalami perubahan-perubahan? Nah, kalau saya melihat bagian ada penampil yang menutupi bagian kaki sisi selatan, ya, buat profil semacam ini, dan itu ada apa namanya spesi yang baru sifatnya, karena zaman dulu itu tidak memakai spesi, dan susunan batanya aja tidak sesuai dengan susunan bata nenek moyang yang biasanya top, kemudian ini strike, artinya garis antara
satu dan bata satunya yang di sini itu akan menjadi tengahnya garis dari susunan bata di bawahnya. Kalau ini kan hampir satu garis semua, hampir satu garis semua. Itu tidak mungkin dilakukan semacam itu, dan letak yang jauh berjauhan begini ini juga menunjukkan bahwa ini adalah hasil baru, susunan baru. Nah, susunan baru ini kalau saya melihat spesiesnya ini tidak ada unsur semen, tidak ada unsur semen. Ini yang selalu dipakai oleh Belanda. Jadi ini namanya bligon. Itu campuran antara pasir, kapur, dan bubukan bata. Nah, yang menjadi pertanyaan itu sampai saat ini kalau kita mempelajari pelestarian khususnya pembugaran pada era zaman kolonial Belanda itu sangat disiplin sekali dalam melakukan satu bangunan suci candi. Nah, oleh karena itu penambahan ini itu yang dari segi spesi itu adalah pada masa Belanda, tetapi kaitannya dengan semangat mereka melestarikan itu yang selalu taat pada aturan pelestarian. Nah, ini menjadi kontroversial. Sejak kapan, oleh karena itu sejak kapan sebetulnya penambahan bagian penampil ini? Kalau dari legenda itu juga kita harus mencari babat apa yang menyebut tentang itu. Kemudian prasasti juga harus ada yang menyebut tentang ngetos, hubungannya dengan dinarmanya Rajasa Jaya Negara, kan? Hayam Wuruk Rajasa Negara. Kemudian negara Kertagama, nampaknya negara Kertagama sebatas pengetahuan saya juga belum sama sekali nyebut tentang Candi Ngetos ini. Mungkin ada beberapa bangunan suci yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk, ya. Kalau dia berkeliling ke candi-candi itu, tapi biasanya selalu disebutkan. Contohnya ketika mengelilingi yang ada di ujung timur candi-candi di Probolinggo misalnya, beliau mampir ke Sajabung. Sajabung itu adalah Candi Jagung. Kemudian beliau juga pernah meninjau tentang Candi Jawi, itu juga disebutkan di dalam negara Kertagama. Lantas, siapa yang membangun Candi Ngetos dan diperuntukkan sebagai bangunan apa masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.